Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan coba membahas tentang salah satu metode untuk evaluasi sistem pelayanan kesehatan, yaitu metode PISES. Adapun yang menjadi topik bahasan di video pembelajaran ini antara lain, yang pertama adalah pendahuluan atau tentang latar belakangnya, yang kedua adalah kerangka konsep PISES-nya, dan yang ketiga adalah variabel-variabel PISES. Yang pertama adalah pendahuluan. Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, dan juga padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta mencakup berbagai tindakan maupun jenis disiplin, agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang profesional, baik di bidang teknis, medis, maupun administrasi kesehatan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu rumah sakit, maka harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu di semua tingkatan. Untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pasien, banyak rumah sakit mengadopsi sistem informasi. Teknologi sistem informasi telah mendorong dan mempengaruhi pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan ketepatan dan kecepatan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Adanya sistem informasi ini yang tepat dan akurat dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2013, pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM-RS. Maka, rumah sakit yang ada di Indonesia mulai menerapkan sistem untuk meningkatkan pelayanan. Namun, implementasinya masih mengalami beberapa permasalahan seperti kesiapan SDM dan faktor-faktor yang lainnya. Sehingga, sistem ini perlu dievaluasi sebagai salah satu upaya perbaikan. Analisis kebutuhan sistem menitik beratkan pada bagaimana mengidentifikasi kelemahan yang dijumpai pada sistem yang ada. Untuk mempermudah cara melakukannya, maka ditawarkan cara analisis dengan menggunakan kerangka PISES yang menguraikan ke dalam 6 fokus analisis yang akan kita bahas di slide berikutnya. Berikutnya adalah kerangka konsep dan variabel PISES. Analisis PISES ini adalah kerangka yang dikembangkan oleh James Waterby untuk menganalisis sistem. Analisis ini bisa dilakukan terhadap sistem yang sedang berjalan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan maupun fasilitas di bidang yang lainnya. Hal-hal yang dibahas dalam analisis ini meliputi beberapa variabel atau indikator. Kalau kita lihat di slide, maka ada 6 variabel. Yang pertama adalah performance, yang kedua adalah information, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah control, yang kelima adalah efisiensi, dan yang keenam adalah service yang akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Variabel yang pertama adalah performance. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kinerja sebuah sistem, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Variabel ini dapat diukur dengan 2 indikator, yaitu throughput dan juga response time. Throughput adalah jumlah pekerjaan atau output yang dapat dilakukan pada saat tertentu. Untuk variabel ini, saya menggunakan contoh dari jurnal dengan judul Evaluasi Implementasi Model E-Prescribing Rumah Sakit dengan metode PISES. E-prescribing ini adalah persepan elektronik. Ditinjau dari indikator throughput, hasilnya adalah baik dokter, staf, maupun apoteker dan manajemen menilai bahwa belum semua resep masuk ke dalam sistem. Beberapa resep masih menggunakan resep manual, terutama untuk resep penyakit kronis tertentu
yang tidak dijamin oleh BPJS. Dengan indikator throughput, artinya sistem tersebut masih belum berjalan dengan baik. Indikator yang kedua adalah respon time. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan output tertentu. Dari contoh jurnal yang sama, ditinjau dari respon time dihasilkan bagi apoteker, modul tersebut mempermudah dalam pembacaan resep, permintaan obat atau resep langsung termonitor cepat di farmasi begitu data tersimpan oleh dokter. Artinya, dari indikator respon time, sistem tersebut sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan salah satu trouble sistem informasi manajemen rumah sakit pada salah satu form pencarian rekam medis pasien. Ini saya ambil dari jurnal penelitian dengan judul Analisis Sistem Informasi Registrasi Pasien dengan Metode BISIS di Rumah Sakit X. Output yang dihasilkan dalam view tersebut tidak bisa menampilkan database pasien lama yang dicari dengan menggunakan nomor rekam medis dalam form pencarian. Hal ini dikarenakan programmer belum menyempurnakan SIM-RS di form pencarian rekam medis pasien lama. Pada nomor baris ke-1064 dalam program SIM-RS tersebut belum tersambung ke database pasien. Variabel yang kedua adalah information. Variabel ini untuk menilai apakah sistem yang ada saat ini masih dapat diperbaiki sehingga kualitas informasi yang dihasilkan menjadi semakin baik. Informasi yang disajikan haruslah benar-benar mempunyai nilai yang berguna. Terdapat 3 indikator, yaitu akurasi, yang kedua adalah tepat waktu, dan yang ketiga adalah relevan. Contoh yang saya gunakan adalah jurnal penelitian dengan judul Evaluasi Implementasi Modul E-Prescribing Rumah Sakit dengan Metode BISIS, dengan hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan akurasi. Dikatakan bahwa tentang SIM di bagian farmasi menurut apoteker, informasi yang tersedia tentang obat maupun standar ini mudah diupdate. Namun terkadang jumlah stok yang ada masih belum sesuai, artinya terdapat selisih atau perbedaan. Yang kedua adalah tepat waktu. Dikatakan bahwa proses pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan data untuk evaluasi pelayanan rumah sakit sudah tepat waktu. Dan yang ketiga adalah relevan. Tentang SIM di bagian farmasi, baik dokter, apoteker maupun staf menilai bahwa template dalam SIM farmasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Variabel yang ketiga adalah ekonomi. Penggunaan sistem diharapkan dapat meningkatkan keuntungan atau penurunan biaya pengeluaran. Variabel ini digunakan untuk menilai apakah sistem yang ada saat ini masih dapat ditingkatkan manfaatnya atau nilai gunanya, atau diturunkan biaya penyelenggaraannya. Indikator yang bisa digunakan adalah sumber daya dan juga reusability. Misalnya dari jurnal penelitian dengan judul Analisis Sistem Informasi Registrasi Pasien dengan Metode BISIS di Rumah Sakit X, menyatakan bahwa dari segi ekonomi masih dikatakan banyak pengeluaran dan boros karena masih perlu perbaikan sistem. Dari jurnal yang lain menyatakan bahwa sistem dapat digunakan menggunakan operating system yang lain dan browser yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem tersebut telah reusable. Jadi kalau dari dua analisis tersebut bisa dikatakan bahwa sistem tersebut sudah reusability, namun dari sumber daya masih belum ekonomis sehingga perlu ditingkatkan lagi.
Berikutnya adalah variable control. Variabel ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi maupun yang akan terjadi. Pengendalian dalam suatu sistem sangat diperlukan keberadaannya untuk menghindari dan mendeteksi secara dini terhadap penyalahgunaan kesalahan sistem serta menjamin keamanan data dan informasi. Dengan adanya kontrol, maka tugas-tugas kinerja yang mengalami gangguan dapat diperbaiki. Misalnya, saya ambil dari jurnal penelitian dengan judul Analisis Sistem Informasi Registrasi Pasien dengan metode BISIS di Rumah Sakit X. Di sana dikatakan bahwa walaupun sudah ada pembatasan sistem, namun masih belum aman dan terkendali, karena masih ada pihak-pihak yang bisa mengakses sistem walaupun bukan haknya. Sehingga dari jurnal ini kita bisa simpulkan bahwa kontrol sistem yang ada belum berjalan dengan baik. Berikutnya adalah variabel efisiensi. Variabel ini digunakan untuk menilai apakah sistem yang ada saat ini masih dapat diperbaiki, sehingga tercapai peningkatan efisiensi operasi dan harus lebih unggul daripada sistem manual. Suatu sistem dikatakan efisien atau berhasil guna ketika dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga tidak mengeluarkan banyak waktu dan tenaga yang berlebihan. Misalnya yang pertama, aspek tingkat kesulitan pengguna mempelajari dan mengoperasikan sistem, atau tingkat kemudahan untuk mencari dan membetulkan apabila terjadi kesalahan sistem. Yang terakhir adalah variabel service. Variabel ini digunakan untuk menilai apakah sistem yang ada saat ini masih dapat diperbaiki kemampuannya untuk mencapai peningkatan kualitas layanan. Misalnya, indikator yang digunakan adalah tingkat kepercayaan dan keandalan sistem. Dari jurnal penelitian dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Pendaftaran dengan metode BISIS di Rumah Sakit X, menyatakan bahwa sistem informasi pendaftaran rumah sakit tersebut mempunyai tingkat kepercayaan dan keandalan sistem yang belum maksimal. Hal ini dapat dijelaskan karena pengguna SIM RS belum mampu mengcover seluruh kebutuhan RS, terutama untuk laporan bulanan, sehingga disimpulkan bahwa servisnya atau dari variabel service masih belum baik. Semoga bermanfaat. Adapun referensi jurnal yang digunakan dalam video ini akan saya list di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.